Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inu umur dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak pembina yayasan, bapak penasehat, penasihat perguruan, bapak para badal, bapak badal tanah air, bapak para pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah perguruan Terhad Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, izinnya juga sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita bertemu berwajah dapat menyelenggarakan melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita serta zikir serta hari selawat, dan juga kita dapat sama-sama bersilaturahim, bersama-sama kita berada di halqah zikir yang sangat kita cintai, yang kita sangat-sangat kita banggakan, menjadi satu wahana atau tempat kita di dalam menata rohani kita, menempa hati supaya tetap selalu ingat, selalu eksis, selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah, serta Allah melimpahkan rahmat dan ridha melalui berzikir sehingga kita lebih tentram, lebih nyaman, lebih aman, ya, lebih terasa bahagia, tenang, ya, di dalam menghadapi situasi. Semoga juga pada detik-detik terakhir juga sampailah pada detik terakhir kita untuk selalu berzikir dan ingat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tidak lupa mencurahkan rasa syukur dan rasa bahagia kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atas bimbingannya, petunjuknya sebagai pejuang, sebagai membawa risalah yang membimbing secara zahir dan batin kita untuk kita mengenal, untuk bermarifat, dan untuk menjalankan ibadah yang baik dan benar sehingga ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini adalah merupakan sebuah renungan yang sangat penting bagi kita. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan hari-hari ini dipenuhi dengan berbagai macam tantangan, rintangan, dan berbagai macam ujian-ujian dan cobaan dan sebagainya. Ini semua adalah untuk melihat, untuk mengetahui kualitas dan kuantitas kita dalam menghadapi, dalam kita menata, atau dalam kita untuk dilihat seberapa jauh, seberapa istiqomah kita, serta tetap keyakinan kita di dalam menjalankan atau dalam kita mengimani atau mengamalkan. Hal inilah yang akan menjadi penentu, yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang kita temukan sesuai dengan apa yang kita perbuat kita masing-masing. Ya, waktu yang begitu cepat, waktu yang begitu tidak terasa, ya kita ini ada di penghujung sesungguhnya, berada di titik yang terakhir, titik nadir kita. Itu harapan kita hanya sedikit sekali, karena semua dan segala dan apa yang kita lakukan itu, apakah semua itu menjadi sebuah kebaikan? Belum tentu. Walaupun itu kita melakukan adalah bentuk kebaikan, belum tentu itu menjadi suatu kebaikan. Malah menjadikan sebaik contoh saja, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Kenapa orang-orang yang sholat itu malah menjadi sesuatu hal yang petaka?
menjadi hal yang tidak baik, mendapatkan neraka wailul lil musallin. Ada apa di balik sholat kita sehingga kita mendapatkan yaitu adalah kecelakaan atau neraka wail. Apa artinya? Bahwa di dalam melakukan kebaikan itu ada sesuatu yang tidak baik. Yang tidak baiknya seperti apa? Ada kelalaian. Kelalaiannya itu di mana? Itu disitulah yang akan membuat kita celaka. Lalai di sini sangat luas ya, kita bisa memaknai dengan berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Lalai dari sisi waktu, lalai dari sisi tempat, atau lalai daripada rukun-rukun atau ketertiban dan sebagainya, dan lalai daripada ketidakingatan kita kepada Allah. Selain daripada Allah itu lalai ya. Kita mengingat selain Allah. Nah, jadi dengan demikian bahwa masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Masih banyak hal-hal yang harus kita luruskan, harus kita benahi, harus kita waspadai. Karena itulah menjatuhkan kita di dalam ketidakbaikan, harapan kita yang kita tidak peroleh. Itu sebabnya kenapa pentingnya di dalam beribadah itu ada zikir, ada menu yang utama. Zikir adalah sesuatu prioritas. Zikir adalah memperoleh satu keunggulan, sayyidul amal, yang menjadi satu penentu daripada ibadah kita diterima dan tidaknya. Karena tujuan dari semua ibadah itu hanya semata-mata untuk berzikir dan berzikir kepadanya. Tidak ada lain yang mereka zikir. Itu sebabnya zikir itu ada bimbingannya, ada tuntunannya, ada ilmunya, ada tata caranya di situ. Nah, itulah yang kita pelajari, harus kita perdalam. Tidak sekedar hanya bilisan, hanya ucapan-ucapan atau sebutan-sebutan, hanya gerakan-gerakan, bukan. Itu namanya bilafzi, lafaz zikir, bacaan zikir, gerakan zikir. Tetapi zikir yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu, yang bisa, yang dapat merasakan daripada zikir itu sendiri dengan cara bermusyahadah, ya, memandang, memperhatikan, ya, mengalaminya, itu suasana zikir itu sendiri. Jadilah yang membuat zikir itu jadi nikmat, ya. Zikir itu bukan lagi jadi halangan, menjadi sesuatu hal yang menghalangi atau yang mengganggu. Namun demikian bahwa zikir itu adalah kelezatan, kenikmatan di dalamnya. Allah yang memberikan kelezatan, Allah yang memberikan satu kenikmatan, Allah memberikan keluasan, Allah memberikan cahaya bagi mereka orang-orang yang berzikir di dalamnya. Itu sebab kita zikir tidak boleh kita tinggalkan, mewarnai rohani kita, mewarnai alam barzah kita, mewarnai daripada kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di dunia lebih-lebih di akhirat. Kita rasakan, kan kita bisa bedakan terkait tentang apa yang kita amalkan dalam hari-hari. Nah, apabila kita tinggalkan zikir, kita abaikan zikir, bahkan kita jauh, terasa ya, sesuatu hal yang hilang, sesuatu yang tidak kita peroleh, ketenangan, kenyamanan dari dalamnya. Ada apa di situ? Karena kita telah membelokkan diri kita daripada hal-hal yang mengganggu kita, yaitu melupakan zikir. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu konsekuensinya, orang-orang yang meninggalkan zikir adalah akan disempitkan kehidupannya, akan menjadi tidak tentram dia, dan mereka nanti ketika dibangkitkan di akhirat, mereka dibangkitkan dalam keadaan dia buta. Bayangkan, itu sebabnya orang ahlu zikir ini dia jaga sekali. Dia betul-betul diperhatikan, ya, tidak boleh dia terganggu dengan yang lain sebenarnya. Sesungguhnya zikir ini tidak terganggu oleh waktu dan tempat. Kapan dan di mana saja sebenarnya. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan pun juga terjadi, bisa. Tidak mesti harus sebenarnya ada pada di halqa. Tapi karena kita membangun halqa ini sebagai syiar, sebagai cara jalan untuk beramal, untuk memberi satu warna di dalam perguruan ini. Satu amaliyah supaya menjadi pertanyaan-pertanyaan itu mereka bisa dapat jawabannya di situ. Bagaimana amaliyahnya, bagaimana cara menjalankannya, ada zikirnya. Seperti apa zikirnya? Ada syir, ada jahar di situ. Itu sebenarnya itu tata cara kita untuk mengamalkan ilmu petunjuk ini dengan syir, dengan jahar, selain daripada sholat. Ini
luar yang apa namanya, yang syariah ya. Jadi hingga zikir ini ada menjadi sesuatu perhatian yang mutlak, yang sangat prinsip, yang tidak boleh terlepaskan. Karena di mana kalau itu sampai hilang, hilanglah kontak kita ke Allah, hilanglah koneksi kita ke Allah, hilanglah kita rasa kita ke Allah, zoknya kan tidak kita peroleh. Itu intinya, bahwa disitulah menu-menu utama yang Allah berikan, yang menjadi satu kenikmatan yang tidak bisa teruraikan, tidak bisa terceritakan, tersampaikan. Nah, itu maka kelezatan-kelezatan yang ada di situ. Berzikirlah sebagaimana yang kamu ditujukan. Karena sebelum kamu ditujukan, maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Nah, zikir yang ditunjukkan ini adalah zikir yang di kolbu, di hati, di dalam diri kita yang tersirat, yang terrahasia, dan Allah letakkan di dalamnya. Dan itu menjadi perhatian kita, menjadi pandangan kita. Wa zakarosma rabbi, pasal ingat itu dan barulah kita sholat. Nah, itu sebagai pandangan pedoman kita di situ, bukan apa yang dilihat, didengar di luar atau yang kita ucapkan, akan tetapi apa yang Allah letakkan di dalam hati. Maka amalan qalbu itu sangat penting, menjadi sempurna ibadah itu karena keberadaan hati di dalamnya. Nah, itu hati jadi gelisah, hati galau karena dia tinggalkan zikir. Nah, ya waman ya'su an zikir rahman lukait lau syaitan bahwa lahu qarinun. Orang-orang sunyi sepi, jiwanya, ruhnya, kolbunya dari zikir, maka Allah letakkan ada setanlah sebagai teman baginya. Nah, itu konsekuensinya orang yang tidak mau, tidak menjalankan zikir yang di hati. Itu makanya kita tunduk di situ, memperhatikan dia. Akan kita menemukan sesuatu yang bercahaya di dalamnya dengan ada zikir di dalamnya. Wajib atas kamu zikir, karena zikir adalah nur bagimu, cahaya. Nah, itu sebabnya orang terbimbing Allah diberikan itu melalui hidayah zikir, nur zikir itu cahaya zikir. Sederhana sekali, dan itu yang kita nafikan, itu yang kita hilangkan, itu yang kita abaikan, kita ditinggalkan. Itulah makanya ketika orang nazak itu kegelapan saja yang ditemukan, kebingungan saja yang dia rasakan, ya kesempitan hati, kesempitan jiwa, kesempitan pikiran di situ. Akhirnya terlunta-lunta, terganggulah dalam perjalanannya ke Allah. Terganggulah mereka untuk mendekatkan diri ke Allah. Terganggulah mereka bisa untuk liqa Rabbi, berjumpa dengan Allah. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka adalah berbanyak zikir kepada Allah. Berbanyak zikir, ya itu kuncinya sebenarnya. Nah, itu jadi Allah sudah memberikan jawaban, memberi sebuah cara jalan kita untuk menuju kepada Allah. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka adalah berzikir kepada Allah dan zikir yang sebanyak. Nah, bagaimana menempatkan zikir yang sebanyak-banyak? Di mana letaknya? Bagaimana cara aplikasinya? Dan bagaimana kita memperhatikan itu? Disitulah makanya pas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke ahli zikir jika kamu tidak ngerti, nggak tahu, nggak paham gitu. Jangan sok-sok ngerti, nggak sok-sok paham ya. Hanya tahu, hanya mendengarkan lapas zikir, la ilaha illallah, itu baru bacaan zikir ya. Baru gerakan-gerakannya, entakan-entakannya. Zikir yang sesungguhnya di mana? Bisa nggak tunjukkan itu? Nah, itu dia. Nah, itulah yang ada bimbingan, ada petunjuk tentang itu. Ada orang ahli tentang itu. Nah, itu sungguhnya ya, guidingnya ya. Itu sebenarnya itulah Nabi, dia menunjukkan dia kepada sahabat-sahabat terdahulu, kepada tabit itu dikasih. Ya, ini dia ilmunya, ini amalannya. Itu memang dikatakan ibadah sir. Barang siapa yang tidak memiliki sir di dalam dirinya, itu menandakan kegelapan dalam dirinya. Itu soalnya. Nah, gimana cara untuk memperoleh itu ya? Itulah dia, tuntutlah ilmunya walaupun di gereja Cina. Sebegitu pentingnya bahwa keilmuan dan zikir itu wajib kita kerjakan, karena itulah salah satu amalan yang paling disukai, yang paling dicintai, yang paling Allah senangi sebenarnya. Rabb ayul a'malu wa habbu ilaik. Ya Tuhanku, amal apakah yang paling kau cintai? Itu abdi. Sehingga Allah menyatakan abdi hambaku aksiru bizikrah, perbanyaklah zikir kepada Allah.
Perbanyak zikir. Bagaimana lagi harus menjalankan zikir yang banyak itu? Nah, itulah sebenarnya ala kulli hal, setiap waktu, setiap saat. Karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli hal. Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu berzikir dalam setiap keadaan situasi. Di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya dari sebegitu banyak, sebegitu jelas, sebegitu transparan, tidak ada yang disembunyikan sebenarnya. Tapi terkait tentang sirnya ini, itulah dia. Maka dikatakan ilmu sir, ilmu rahasia. Ada orang-orang tertentu ya, orang yang mencari. Ibarat kita mencari berlian kan, ya kita mau berlian, tidak mungkin kita dapat di pinggiran jalan, di emperan-emperan. Itu disimpan di dalam itu. Kalau tidak dicari, tidak keluar tuh. Gimana kita bisa peroleh itu? Kita harus nanya dulu. Ada Mbak ya, bisa enggak kita? Kan begitu. Sebegitu mahal enggak? Itu makanya satu berlian itu bisa kita dapat apa namanya, kita beli macam-macam kan, saking mahalnya kan gitu. Itu berbeda kalau kita beli barang-barang yang murah-murah ya, bisa-bisa aja kan. Situlah sebagai seperbandingannya ya. Itu makanya di dalam sebuah dalil disebutkan bahwa sekiranya bahwa berlian itu ada di lidah anjing sekalipun, maka hendaklah ambillah berliannya. Segitu pentingnya enggak? Jangan kita melihat daripada anjing yang bawa berlian, tetapi lihatlah apa yang dibawa oleh anjing. Nah, itu sampai sebegitu. Kalau kita fanatik, wah jangan itu anjing itu najis. Benar anjingnya najis, tapi berliannya yang bagus yang kita ambil. Sebegitulah artinya ketika sesuatu kebaikan itu ada pada orang yang biasa. Jangan lihat orang-orangnya, tetapi lihatlah apa yang dia miliki, apa yang ada di mereka. Unsur ila maqala wala tansur ila maqala. Perhatikan apa yang dibicarakan. Jangan lihat orang yang bicara. Nah, itu. Jadi kita hanya mengukur orang daripada legalitasnya, dari sisi apa namanya, ya prestasinya dan sebagainya, atau namanya dan sebagainya. Itu yang keliru ya. Padahal yang mereka bicarakan dunia, bicarakan masalah urusan dunia, tetapi itu kena gelarnya itu harus orang gelar profesor, dokter misalnya, ya sehingga kita apa namanya tertipu, terperdaya di situ ya. Nah, padahal mereka hanya berbicara tentang urusan dunia, tentang urusan akhirat mereka lupakan, mereka lalaikan. Nah, itu. Jadi itulah sebagai contoh, makanya orang terdahulu itu sangat arif dan bijak mensikapi daripada apa yang dia pelajari di situ. Maka sembunyi-sembunyi dia supaya daripada ribut, daripada banyak muncul apa namanya satu pertentangan-pertentangan, lebih baik diam kan seperti itu. Itulah cara mensikapi ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya belajar kerohanian ini memang sangat pelik, kontroversinya banyak ya, karena hal-hal banyak yang janggal yang dilihat didengar. Contohnya kan misalnya ketika kita mendengar Al-Fatihah kok begitu cepat Al-Fatihah seperti apa. Memang segala sesuatu ada ilmunya kan gitu ya. Orang aja bicara tanpa kabel dulu enggak percaya kalau orang bisa ngomong tanpa kabel. Begitu tahu kok bisa ya, seperti apa? Karena ada ilmunya di situ. Itu contoh ya. Ini. Begitu juga tentang kerohanian ini tidak terbatas ya. Nah, itu ya, tidak terbatas oleh kalam-kalam, oleh dalil, tidak terbatas oleh bacaan. Itu terlalu cepat dia ya, terlalu tidak mungkin dikejar itu, bisa ya bisa terikutkan sebenarnya. Tetapi kok bisa terikutkan gimana? Nah, karena harus ikuti tata caranya, keilmuannya di situ. Maka belajar ilmu itu adalah bagaimana kita mendalaminya. Nah, ada kita mendalami dari sisi ilmu syariat. Kita pelajari syariatnya di situ. Kalau kita perdalami syariat begitu luas, tidak akan pernah habis. Artinya bahwa duluan kita habis daripada habis ilmunya. Begitu syariat saja begitu luas kan dalamnya. Begitu juga kalau bagian yang satu ini, yang hakikat ini, itu lebih spesifik lagi. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, gitu, ilmu yang khusus, itu kan lebih dalam lagi, lebih rigid lagi ya, lebih detail di situ keilmuannya di situ. Nah disitulah baru kita paham ya perincian-perinciannya di situ ya. Nah, itu kalau kita pelajari. Jadi sangat-sangat luas dan maka tidak akan pernah habis ya. Kalau kita pahami dan kita pelajari situ.
maka kita ambil hal-hal yang paling inti, yang urgent, yang mana yang paling kita jalankan untuk hari-hari. Supaya dalam hari-hari itu kewajiban itu bisa terpenuhi, bisa kita kerjakan gitu, ya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan hari-hari. Maka timbullah pertanyaan, mana lebih awal kita pelajari sholatnya atau bermakrifat kepada Allah? Timbul pertanyaan. Dua hal yang berbeda, satu yang mengatakan sholatnya yang lebih kita kenal, karena hadis menyampaikan karena Nabi menyampaikan soal ibadah yang akan pertama dipertanyakan tentang sholat. Tapi bagi mereka orang sebagian mengatakan itu adalah marifatnya yang lebih dahulu. Itu karena ibadah itu menjadi sempurna karena ada kemarifatan kita kepada Allah. Itu ya. Itu jadi pandangan ini berdua. Jadi yang sebenarnya kalau kita lebih memperhatikan, lebih kita saksama di situ malah marifat yang sesungguhnya ya terkait tentang pernyataan, walaupun itu bukan hadis tapi ada pernyataan ya, awaludin ma'rifatullah, mengenal itu lebih bermarifat kepada Allah itu lebih utama ya dari kata kita beragama kan gitu. Karena orang beragama itu dengan tujuan bermarifat. Bagaimana kita menjalankan ibadah yang baik dan benar kalau yang kita ibadahin kita tidak tahu. Yang kita kenal la abudu rabban ilam yaro. Aku tidak menyembah kalau saya tidak melihat yang saya sembah. Ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Mengenal yang disembah sebelum ini menyembah. Dari situlah dasarnya. Jadi kalau membahas terkait tentang ini begitu pelik, banyak fenomena, banyak trik-triknya, banyak pembeda-pembeda. Sesuai sudut pandang mereka kan itu. Kalau kita ini sudut pandang secara rohani ya, secara rohani ya. Jadi kita beri penjelasan-penjelasan tentang itu. Masuk dulu ke rohanian kita dulu, baru kita jelaskan. Jadi kita tidak menjelaskan sesuatu yang di dalam, tetapi kita di luar. Itu nggak nyampe nanti. Masuk dulu ke dalamnya, baru dijelaskan, baru kita diperkenalkan ini Pak ini. Tapi kalau kita hanya menjelaskan sesuatu yang di dalam, tetapi kita di luar, tidak mungkin. Itu masih meraba-raba jadinya ya. Apalagi kita hanya sekedar tahu dari bacaannya, tulisan, cerita dan sebagainya. Harus alami dulu. Nabi bercerita itu adalah ada dialami ya, tentang apa yang dialami secara spiritual, dan itulah yang mereka sampaikan kepada kita semua. Dan bagaimana kita pengalaman beliau, dan itulah menjadi hujah kita sebagai dalil-dalil kita untuk pelajari kerohanian juga. Demikian sebenarnya. Jadi semua itu ada hujahnya, ada perjalanan-perjalanan yang kita ikuti. Nah, kita kan mengikuti bagian perjalanan Nabi secara zahirnya saja. Bagaimana kita duduk, ruku, sujud, memelihara pakaian, bagaimana kita memelihara jenggot, makan, minum, semuanya itu kan. Itu biografinya. Kau bisa pelajari di kitab biografinya beliau dari A sampai Z di situ. Tata cara, tapi tidak pernah dibuka tentang bagaimana rohaninya, ya. Bagaimana musyahadahnya, bagaimana syirnya, ya, bagaimana mereka dia menemukan, merasakan suasana kerohanian yang dimana beliau menggigil di dalamnya. Itu sampai beliau keluar keringat dinginnya, enggak? Itu. Bayangkan seperti itu dia alami suasana itu. Ada suasana gemelincing, suara tawang, suara deru, suara yang aneh di situ ya bagi mereka yang tidak ke situ pemahamannya ya. Jadi mereka dianggap sesuatu hal-hal yang sangat-sangat ya unik ya. Tetapi itulah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki, yang tidak diperoleh, yang tidak dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya. Itu nanti ada pembahasan khusus terkait tentang apa yang Nabi alami dalam situasi rohani itu ya, seperti gemelincing ya. Seperti itulah mujizat yang terbesar ya. Mujizatnya Nabi yang paling istimewa di situ. Itu sebenarnya. Rahasia apa di dalamnya? Tidak ada yang buka ya. Nah, itulah luar biasanya ya. Terkadang itu memang ada fase-fasenya ya. Ada tatanannya, ada rahasianya, ada ilmunya di situ sebenarnya. Bagian-bagian yang kita ambil ini adalah bagian
yang dilailah yang kita kenal syariatnya, syariat Nabi, kaifiat Nabi Muhammad. Itu sebenarnya peristiwa inilah yang menjadi momentum kepada semua dunia yang dijelaskan tentang terkait pengalamannya Nabi. Nah ini kontroversi jadinya perjalanannya beliau itu luar biasa ya. Nah itu sebabnya kerohanialah yang bisa menjawab semuanya dan kerohanialah yang bisa mengikutinya. Maka hadisnya sangat populer sekali, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj. Sebagaimana peristiwa salat itu bisa jadi mi'raj? Seperti apa salat itu sehingga bisa mencapai tataran mi'raj? Ya, insya Allah kita akan bahas pada episode berikutnya. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.